ada inspirasi. Saya juga inspirasinya ada juga dari Pak Haji Sigit. Ya, Pak Haji Sigit. Pak Haji Sigit yang punya Kusumo. Ya. Saya lihat YouTube-nya kok bisa stabil Kusumo itu. Akhirnya saya coba-coba dengan ini. Kalau Kusumo kan betina. Ya, betina. Kalau ini kan jantan. Apa saya nggak coba kalau seandainya ini kan burung birahinya sangat tinggi banget. Ya. Kalau burung birahi, saya juga pernah gantang ini pun dengan proses seperti itu birahinya tinggi, akhirnya nggak bunyi. Dia mau bermain di atas pion itu lama sekali sampai nggak bisa nilai. Nah, ini kan ngomong hujan ini. Kita berpindah posisi dulu ya. Ya. Tunggu selanjutnya. Ya. Bentar. Selamat pagi, ini saya bermain di rumahnya Mas siapa? Ruli Oci. Mas Ruli Oci. Kali ini kita pengen membahas secara tuntas ya tentang silabet soleh yang gayanya ekstrim, volume, sama durasi ya Mas Oci. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya ini, kok bisa sih Mas Ruli dapat burung yang bisa dibilang ya kayak mewah dari segi durasi, segi gaya, sama yang pastinya burung stabil di gantangan. Ya. Gimana Mas? Ya, assalamualaikum semuanya. Ya, Waalaikumsalam. kebetulan aja ini rezeki. Kebetulan waktu itu juga pas saya juga nggak punya burung yang istimewa. Kebetulan kita main ke gantangan. Kebetulan di Magelang aja sih. Di Magelang. Iya, nggak jauh-jauh. Kebetulan main di gantangan BMKM dulu di Saragan. Kebetulan ada burung kok volume sama jedanya rapet. Saya pikir wah burung itu luar kota. Saya pikir karena di Magelang kan hanya burung tertentu yang punya konslet seperti ini. Ya, cuman ada beberapa ya. Beberapa ya. Konslet ya. Kebetulan
saya ngamatin berapa juga kebetulan kita punya ada teman, kita ngobrol-ngobrol dan burung ini juga asli Magelang. Asli Magelang. Asli Magelang, yang punya juga orang Magelang. Kebetulan ya kita sempat ngobrol, akhirnya kita tukar nomor telepon. Akhirnya burung ini sempat nggak mau dijual sih, tapi orangnya juga pikir-pikir butuh uang juga, akhirnya dijual. Ya, dengan yang awalnya kan sampean ini kan lihat di gantangan. Iya. Nah, di gantangan itu kan ini burung baru proses bahan atau dia udah jadi? Sebenarnya proses gacor ya. Proses Udah gacor. gacor. Udah Burung gacor ini udah gitu ya? gacor. Hanya untuk ke arah konslet memang sudah ada, tapi burung udah gacor. Oh, burung udah gacor. Udah gacor ya. Kebetulan di burung ini dimainin di batas poin. Batas poin. 1000 kalau nggak salah 1000. Burung ini jebol Jebol poin. poin. Itu boleh ceritain, itu kan Mas Ruli sendiri dapat burung ini berapa tahun itu? Udah Ya, lama kan? hampir 1,5 tahun ini. 1,5 Mau- tahun mau ini? jalan 2 tahun ini. Oh, mau jalan 2 Iya. tahun gitu ya. Iya. Berarti burung itu emang udah apa ya, ibarat beli di gantangan Beli gitu di ya. gantangan ya. Boleh apa harganya itu berapa ya, Mas? Kalau harganya sih ya kalau dibilang, karena burung ini kan burung bahan udah gacor. Kalau burung bahan udah gacor itu kan, kalau mungkin para yang pecinta konslet kan udah tahu harganya. Tapi harganya ya di bawah 20. Di bawah 20. Iya. Kalau Hitungannya di bawah 20. itu kan masih yang dulu, Iya. harga bahan jadi Ya, apa kisaran 20 itu masih dibilang murah gitu ya. Kalau sekarang ya masih pikir-pikir dulu. Iya. Soal sekarang kan kondisi PSBB kayak gini, apalagi ada corona. Betul, ya aduh kondisi sulit lah. Sulit. Wah, sulit banget. Kita jual bahan pun harga segitu. Kemarin aja sempat kadang Nggak mungkin. nggak ada lomba kan, kita sempat sedih juga sih, karena kita juga Picomania juga pengen nunjukin kualitas burung-burung mereka, juga kita juga pengen silaturahmi. Kadang saya pun punya burung ini, akhirnya saya juga bisa ajak silaturahmi kemana-mana, punya teman banyak ya. Jadi ya nggak hanya kalau di gantangan kan namanya lomba itu kan tetap ada juara, pasti ada Pasti menang, ada kalah. Menang Nah, ada, ya. kalah juga ada. Nah, jadi ya gimana kita memaksimalkan burung itu kerja maksimal di lapangan. Nah, prosesnya itu kan dari awal sampai ke itu beli gacor. Ya, Gacor terus ke konslet itu bagaimana prosesnya itu, Mas Rudi? prosesnya dulu sempat, ini kan jodoh, saya beli ini ada jodohnya, Ya. jantan. Kebetulan ada yang bilang kok ini betina, ada yang bilang banyak orang betina. Kita proses lagi, ternyata yang jantan jodohnya ini mati. Ya, mati. Akhirnya kita jodohin lagi. Akhirnya bisa ngawin, bisa telur, bisa punya telur. Akhirnya burung ini bisa stabil terus. Akhirnya kita nggak spekulasi lagi, memang ini real jantan. Jantan. Iya, Emang dia udah ngawin, iya, udah udah telur. dan bisa. Dulu saya beli ini belum ada keluar gaya, belum gaya se ekstrim ini, karena mungkin proses penjodohan akhirnya kalau jantan itu, kalau menurut saya itu prosesnya memang kalau udah punya karakter dia bisa ngawin, mungkin karena gimana pun gaya nanti nggak akan keluar sendiri. Ngomong-ngomong nih, yang sebelum ini namanya burung apa? Burung soleh. Soleh. Iya. Kan dulu pernah dengar nih burung yang hampir mirip dengan ini. Itu apakah benar burung ini? Dulu namanya kita ganti yang fix soleh, karena dulu ada namanya dulu kan namanya Nona. Akhirnya kan dulu betina, kita pikir wah ini betina. Akhirnya kita menemukan jodoh hanya namanya Baron. Ya, ada teman juga, karena saya juga dulu dapat jodoh juga ada dari teman, Dari Pak dari Kaji Sinta sendiri Pak gitu Kaji ya. ya. Berarti dulu burung ini pernah dirawat Pak Kaji juga Pernah. dong.
dirawat Pak Haji, terus kita balikin lagi. Hanya burung yang jodohnya ini dulu mati, akhirnya kita jodoh lagi, ganti lagi jodoh. Berarti di Pak Haji itu sempat prosesnya di Pak Haji gitu ya? Iya, proses di Pak Haji. Proses awal di Pak Haji. Akhirnya kita menemukan jodoh, akhirnya yang fix itu jantan. Yang fix Iya. di jantan Iya. itu. Nah ini ngomong-ngomong tentang rawatan nih burung, katanya burung ini rawatnya sekarang ya? Iya. Kalau sekarang itu kayaknya ekstrim, itu bagaimana ekstrimnya? Ekstrimnya kalau burung konslet yang lain kan stabilnya dia bisa ngawin, Ya, akhirnya birahinya stabil. Mungkin agak kalau yang lain kan dengan birahi yang tinggi bisa ngawin, akhirnya stabil. Kalau ini saya lucu dengan burung ini, baru menemukan ya sebulan yang lalu lah. Kita coba-coba, kita juga sharing juga sama temen, saya juga sering lihat YouTube. ya. Akhirnya saya ada inspirasi. Saya juga inspirasinya ada juga dari Pak Haji Sigit. Ya, Pak. Pak Haji Sigit yang punya Kusumo. Ya. Saya lihat YouTube-nya kok bisa stabil Kusumo itu. Akhirnya saya coba-coba dengan ini. Kalau Kusumo kan betina. Ya, betina. Kalau ini kan jantan. Apa saya nggak coba, kalau seandainya ini kan burung birahinya sangat tinggi banget. Ya. Kalau burung birahi, saya juga pernah gandang ini pun dengan proses seperti itu, birahinya tinggi, akhirnya nggak bunyi. Dia mau bermain di atas pion itu lama sekali, sampai nggak bisa nilai. Nah ini kan ngomong hujan ini. Dan kita berpindah posisi dulu ya. Siap. Tunggu selanjutnya. Iya. Bentar. Siap. Nah kali ini kan tadi gara-gara di sana hujan agak rintik-rintik ya, tapi sekarang kok kayaknya nggak hujan gitu. Jadi kita pindah ke sini aja, cari yang aman. Nah tentang itu pembahasan yang tadi ya, pembahasan dia burung ini secara sekarang, rawatan sekarang itu dibilangnya kayak sedikit ekstrim gitu. Betul, Yang dibilang ekstrim itu yang bagaimana, yang tadi bisa dikatakan kayak perawatannya Pak Haji Sigit BMP. Iya. Yang dulu sempat burung over birahi. Betul. Terus dia dimandiin pakai terang, terus Dimasukkan di bak air. air. Iya. Atau Dia di ember. sampai berenang sendiri gitu. Oh ya. Ini sekarang saya menemukan ini bulan yang lalu, saya polier dulu mas. Oh, polier. Kayak Pak Haji, kita polier dulu. Ya. Habis polier itu burung itu kita tangkap, kita mandiin bukan dengan cara disemprot, Bukan cara semprot. nggak disemprot, tapi kita ya kayak mandiin orang lah, anak kecil. Kita Mandiin orang. penuh kasih sayang. Terus Kayak anak sendiri gitu ya? Kayak anak sendiri, di sayap dikasih air, badan tapi pelan-pelan ya, karena burung ini kan nama nggak kayak orang ya, Ya, jadi benar. butuh stabilan suhu juga, makanya akhirnya saya masukin di bak, dia berenang sendiri, dia jadi birahinya totally drop. Sekali drop gitu. Bener, burung ini harus kalau seandainya mau main, burung ini paling nggak malam harus didropkan dulu sampai ngedrop. Berarti itu sesudah main gitu ya? Sesudah main, dan kalau seandainya besok mau main harus mandi malamnya. Oh. Paling nggak sebelum maghrib lah, maghrib. Sebelum maghrib Ya, itu maghrib. kita ya contohnya kalau besok mau main, Kemudian betul. malamnya itu Malamnya baru disemprot. Bukan disemprot, Oh, dimandiin pakai keran, dimandiin pakai keran, terus dimasukin di bak, biar berenang sendiri. berenang sendiri. Itu berapa menit itu mas? Itu berapa nggak detik kan? durasinya nggak lama sih, paling 30 detik lah. Dia sampai ya burung ini kan juga namanya kestabilannya kan, maksudnya suhu badannya kan nggak kuat gitu. 30 detik itu apa nggak lama itu mas? 30 detik dalam artian kita tangkap, kita masukkan lagi, kita tangkap, jadi dia juga ada pengaturan nafas, nggak langsung 30 detik masuk air. Masuk air full Iya, itu enggak. iya. Berarti kita ya ibarat kata kita harus melihat sendiri gitu ya. Iya. Biar dia
apa ya, biar kayak dulu sih pernah saya nyoba kayak gitu, tapi cuma berapa detik itu ditinggal tuh akhirnya dia mati malahan. Ya, ya perlu dijaga sih karena juga burung ini nggak napasnya bukan kayak manusia ya. harus emang bener-bener ditungguin Betul, detail ya. Harus dia berenang tapi dia diambil, kita masukkan lagi. renang kita ambil nafasnya baru dimasukkan Dimasukkan lagi. lagi. Oh gitu. ya terbukti sih, terbuktinya dia bisa ngeluarin durasi panjang, juga gayanya lebih ekstrim. Kalau menurut saya di lapangan lebih durasinya keluar. Buktinya juga suaranya nggak berubah sama sekali, tetap seperti kalau apa suaranya yang kristal, tetap Kristal. Nah, ibarat ini ibarat kata ya kayak apa? Itu fungsi dari mandi itu yang satu buat birahi, penurunan birahi. penurunan birahi. Yang kedua, kalau kita mandi di bak, fungsinya buat pernafasan. Ya kadang kita nggak punya polier, Ya, kita bisa mandi di bak, tapi bukan bak yang besar. Iya. Ya, kalau renang kan, ya, kalau kita ada Ember lah. ember yang agak besar, kita renang, sambil kita celupin lagi, ambil gitu aja. Oh itu lebih ekstrim kayak gitu ya? Lebih ekstrim, lebih kalau ini kan karena faktor burung kan beda-beda tipenya. Dia ada yang memang harus birahi tinggi, ada yang mungkin agak Rendah. setengah birahi, ada yang memang harus di-drop. Harus didropkan Iya. gitu ya? Kalau ini memang harus burung harus di-drop. Harus di-drop. Kalau khusus rawatan harian itu berapa? Kalau harian Biasa? seperti biasa sih kita keluarin jam 7. Jam 7 kita angin-anginan dulu sama padang kota, tergantung juga sih. Kalau memang apa betinanya lagi menelur, paling solehnya aja saya ambil, saya keluarin. Tetap yang di betinanya tetap di kandang kotak. Tapi kalau pas dia tidak nelor, kita dua-duanya pakai kandang kotak keluarin jam 7 gitu. Itu nggak lama gitu ya? Dikeluarin angin-angin paling kalau ada matahari bagus, mataharinya bagus ya jam 8 itu saya udah keluarin dua-duanya, udah taruh di durasinya nggak lama sih, nggak, maksudnya kadang kan ada yang kalau burung yang bahan mungkin agak lama karena dia kan proses Untuk penjebolan, proses penjemurannya. ya. Kalau yang Kalau outlet, udah jadi kalau udah ya, jadi ya, itu udah beda lagi. kalau udah jadi gini paling ya 10 menit 15 menit tergantung sinar matahari. Enggak. Iya juga. Ya. Benar. Nah, ini ngomong-ngomong kan sekarang Oh iya, sholat Jumat. hari apa ini? Jumat berkah. Hari Jumat berkah. Tapi kalau nggak ada jamnya, jam berapa emang? Ini hampir jam 12. Jam 12 kurang Iya, ya. betul. Ini kan udah ya kita kasih dulu aja ya. Ya. Ini dilalah ya apa ibarat kata kan hari Jumat. Iya. Jam 12 kurang dikit itu Jumatan kita. Kebetulan namanya juga soleh, orangnya pun harus soleh. Benar. Harus doa itu harus nomor satu. Sebelum Karena punya konsep kita juga butuh dukungan dari yang di atas. Betul. Ya. Kita rezeki itu kan yang menentukan di atas. Ini ngomong-ngomong kan habis ini kan kita mau mandi dulu. Mandi Jangan dulu. kita. Oh, iya. Sampai aja yang mandi dulu. Seharusnya saya pulang mandi terus Jumatan. Jumatan kita makan, Makan kita coba jalan lapangan. Jumatan, habis Jumatan terus Jalan makan langsung ke lapangan. Ngomong-ngomong kemana ini? Rencana mau coba, kan kebetulan meskipun PSBB ada gantangan buka, kita coba Lapres ini ya. Lapres Mini. Kebetulan ada kelasnya, kita coba. Karena burung konslet itu juga butuh harus latihan. Meskipun konsletnya seperti apa, lapangan itu nomor satu. Ya udah Mas, terima kasih ya Mas. Terima kasih. Ini malah apa ya, ibaratnya ngerepotin sampean, ini hari Jumat ya dadak lah ya dari jam 11 tadi sekarang udah hampir jam 12 kurang. Saya pengangguran jadi jam berapa pun oke, tapi kebetulan hari ini Jumat jadi ya harus Harus Jumatan. prioritas dulu.
Ya udah buat teman-teman yang kali ini kan ini yang mepet hari Jumat, mepet mau Jumatan juga. Nah ini kan mengulas tentang Labet Soleh yang perawatannya cukup ekstrim, tapi ya emang dia keluarin durasi sama daya ekstrim juga boleh lah, mewah juga. Ya udah, see you, bye bye.